Pada pertemuan malam hari ini, insya Allah kita akan memasuki pada pertemuan ke-14 yang dimana pada pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai tentang ruang lingkup ilmu ekonomi regional. Sebenarnya dari kata ruang lingkup ilmu ekonomi regional sebenarnya tidak lepas dari yang namanya ilmu ekonomi ya Pak, yang seperti kita bahas pada materi mikro dan makro pada semester sebelumnya. Yang di mana ruang lingkup dari ilmu ekonomi regional ini berbeda hal dengan ilmu ekonomi, tapi dasarnya tetap sama. Dasarnya tetap berkaitan tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Seperti kita pahami bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang ketersediaannya atau kemampuan untuk mendapatkan sumber daya itu terbatas. Jadi saya ulangi lagi bahwa ilmu ekonomi ini merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang ketersediaan dari sumber daya alam maupun manusia itu yang terbatas. Secara garis besar bahwa ilmu ekonomi sebagai suatu ilmu pengetahuan bagaimana kita meningkatkan taraf hidup, kita meningkatkan kesejahteraan hidup dengan mengelola sumber daya yang terbatas. Itu adalah ilmu ekonomi. Dan bagaimana dengan ruang lingkup dari ilmu ekonomi regional sendiri? Kita lihat bahwa ruang lingkup ekonomi regional, kita lihat dari slide selanjutnya, sebentar. Ruang lingkup dari ilmu ekonomi regional itu merupakan suatu cabang ilmu ekonomi atau suatu cabang ilmu ekonomi wilayah, suatu yang di dalamnya terdapat pembahasan yang memasukkan unsur potensi suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Dengan arti lain bahwa ilmu ekonomi regional ini atau biasa disebut dengan ilmu ekonomi wilayah yang dalam pembahasannya lebih menitik beratkan pada dimensi tata ruang dalam pengertian ekonomi dan suatu cabang ilmu ekonomi yang pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lain. Sebenarnya seperti apa maksudnya? Jadi ilmu ekonomi regional atau wilayah ini adalah suatu cabang ilmu bagaimana melihat potensi suatu wilayah, potensi suatu daerah dari aspek ekonominya. Berbeda hal dengan ilmu ekonomi secara konvensional. Kalau ilmu ekonomi secara konvensional, itu melihat aspek secara general atau secara umum. Tidak melihat berapa potensi atau target-target pada wilayah tersebut. Sedangkan ilmu ekonomi regional itu tertitik terhadap bagaimana pembahasan atau pengetahuan itu memasukkan unsur bagaimana ada potensi-potensi pada suatu daerah atau suatu wilayah. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan terutama terhadap geografi ekonomi. Sebenarnya geografi ekonomi apalagi selain dari ilmu ekonomi regional? Geografi ekonomi ini ilmu juga mempelajari keberadaan suatu kegiatan di suatu lokasi. Yang tadi ilmu ekonomi kan kita melihat pembahasan, melihat dari potensi daerah masing-masing. Setelah kita melihat ilmu ekonomi regional, melihat potensi atau melihat peluang dari suatu daerah dalam meningkatkan taraf hidup mereka, jadi ada namanya titik gerak geografi ekonomi. Gerak geografi ekonomi ini melihat kegiatan atau aktivitas apa saja yang dilakukan oleh suatu daerah tersebut. Nah, secara mendasar bahwa perbedaan ilmu ekonomi regional dengan geografi ekonomi adalah bahwa ekonomi geografi membahas kegiatan secara individual, yaitu kegiatan lain di lokasi lain atau bagaimana kinerja kegiatan di suatu lokasi tersebut dan apa perjalanan dari aspek kegiatan dari suatu daerah tersebut. Maka hal ini yang lebih menekatkan kepada
ekonomi geografi atau geografi ekonomi. Itu adalah kegiatan. Sedangkan ilmu ekonomi regional tidak membahas suatu kegiatan, tetapi menganalisis suatu wilayah atau bagian wilayah secara keseluruhan atau secara general, atau melihat berbagai wilayah dengan potensi yang beragam-ragam. Nah, sekarang di Indonesia kan kita mempunyai beberapa provinsi, itu 35 provinsi sekarang. Jadi itu mempunyai potensi atau mempunyai keragaman sistem ekonomi yang berbeda. Jadi hal inilah yang mementingkan bahwa ilmu ekonomi regional perlu diterapkan pada suatu daerah. Seperti apa contohnya? Misalnya wilayah modal, wilayah homogen, kota-kota wilayah terbelakangan, tetapi pendekatannya dengan cara yang berbeda. Jadi dengan mempelajari ilmu ekonomi regional ini atau biasa disebut dengan ilmu ekonomi wilayah, kita bisa melihat bagaimana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adalah tugas dari pemerintahan pusat. Menempatkan sesuatu pada tempat ini adalah bagaimana melihat kinerja dari ekonomi masing-masing. Dengan melihat dari kinerja ekonomi masing-masing daerah, dengan adanya otonomi daerah, bahwa ekonomi itu bisa terarah. Misalkan wilayah Provinsi DKI Jakarta itu sudah melakukan atau mempunyai kemajuan ekonomi peningkatan yang signifikan. Contohnya karena ibu kota. Hal ini mengakibatkan bahwa pemerintah pusat tidak perlu memberikan bantuan dari aspek sosial, dari aspek ekonomi lagi kepada DKI di Jakarta. Karena dari aspek tersebut mereka sudah bisa berdiri sendiri. Dengan DKI Jakarta, dengan meningkatkan taraf hidup ekonomi tersebut, dengan meningkatnya jumlah produksi barang dan jasa, hal ini dapat meningkatkan yang namanya upah minimum. Nah, ini juga menentukan adalah dalam aspek regional. Nah, bagaimana dengan wilayah terbelakangan? Jadi, dari sinilah kita lihat bahwa pentingnya ilmu ekonomi regional ini, kita melihat mana daerah-daerah yang masih keterbelakangan, mana daerah-daerah yang masih tertinggal. Jadi, itulah salah satu pentingnya untuk mempelajari ilmu ekonomi regional. Sampai situ bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih atas tanggapannya. Kita lihat dari ilmu ekonomi regional ini sebenarnya kapan sih ilmu ekonomi regional ini masuk ke Indonesia? Ilmu ekonomi regional ini mulai masuk ke Indonesia itu pada tahun 1970, di mana pemerintah mulai menyadari bahwa kebijakan ekonomi tidak dapat dibuat secara seragam, tidak dapat dipukul rata, tidak dapat dibuat secara regulasi-regulasi secara bersamaan. Karena adanya kebijakan otonomi daerah dengan menerapkan ilmu ekonomi regional atau ilmu ekonomi wilayah, maka pemerintah bisa melihat semua daerah karena kondisi-kondisi dan potensi daerah daerah ini berbeda-beda atau daerah mempunyai aspek atau geografi ekonomi yang sangat berbeda, dari aspek lingkungan, dari aspek sumber daya, dari aspek tenaga dan sebagainya itu sangat berbeda. Apalagi di Indonesia sendiri mempunyai karakter sumber daya atau mempunyai tambang atau mempunyai yang namanya kekayaan di masing-masing daerah itu sangat-sangat jauh berbeda. Hal ini pemerintah mulai mengambil kebijakan pada tahun 1970-an untuk menerapkan sistem ekonomi regional dan ekonomi wilayah. Itulah yang dimaksud dengan ilmu ekonomi regional dan ilmu ekonomi wilayah. Dan kita lihat dari ilmu ekonomi regional ini bisa kita pandang dari suatu cabang ilmu yang bisa berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari ilmu ekonomi secara general, bahwa seperti adanya kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan oleh daerah masing-masing dengan ilmu ekonomi moneter, ilmu ekonomi pertanian, dan ilmu ekonomi ekspor dan impor dan perdagangan internasional. Itu bisa
diambil kebijakan di berbagian daerah masing-masing dengan sistem ekonomi regional dan penerapan otonomi daerah. Seperti yang kita lihat di sini, bahwa pendapat dari Walter Izzard itu penerapan prinsip ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi antar wilayah memiliki potensi yang berbeda. Dan hal ini sebentar ya Bapak Ibu, izin sholat dulu atau kita apa Bapak Ibu? Rehat sholat dulu atau kita lanjutkan setelah azan Isya? Sholat dulu boleh, Pak? Sholat dulu bagus, Pak. Ya, izin sholat dulu sebentar ya Pak. Nanti Ya, kita lanjut, Pak. lanjutkan jam 8:50. Baik, Pak Oke, Yusuf. Bang Yusuf. Ya, Pak. Oke, Pak. Baik, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Ya, ini seperti yang kita ketahui bahwa penerapan prinsip ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi antar wilayah memiliki potensi yang berbeda. Itu berdasarkan pengertian dari atau maksud dari tujuan dari ilmu ekonomi regional atau ilmu ekonomi wilayah. Sebelumnya kita sudah mengetahui juga bahwa ada beberapa masalah pokok ekonomi atau persoalan pokok ilmu ekonomi klasik yang sebenarnya hanya ada 3 permasalahan. Permasalahan utama dari pokok ilmu ekonomi adalah what, how, dan for whom. Ini adalah sebenarnya 3 hanya permasalahan yang akan timbul terhadap pokok ilmu ekonomi secara klasik. Di sini kita cakupkan menjadi 4 hal, itu berkaitan nanti yang namanya ilmu regional dan ilmu wilayah atau ilmu ekonomi wilayah. Persoalan dari pokok ilmu ekonomi yang terbagi menjadi 4 hal ini adalah what, how, for whom, atau when. Itu apa sih maksudnya atau tujuannya adalah beberapa pengemukaan tentang persoalan ekonomi ini. Yang pertama adalah what. What ini adalah barang apa yang harus kita produksi dan berapa banyak. Jadi, what atau apa ini merupakan suatu pokok utama dalam penerapan suatu memproduksi barang dan jasa. Yang dimana what ini adalah tiang utama atau poin utama dalam penerapan sistem penyelesaian persoalan ekonomi. Kenapa demikian? Dari kata what atau apa itu bisa menciptakan suatu barang dan jasa dan harus difikirkan sampai barang itu didistribusikan. Jadi sebelum kita membentuk atau memproduksi barang dan jasa, maka kita harus sudah mengetahui kemana barang itu akan didistribusikan, siapa yang akan menerima distribusi tersebut. Itu harus kita pikirkan. Jadi, barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak ini, hal ini terkait dengan kekuatan, permintaan, penawaran yang ada di dalam masyarakat. Itu harus kita pertimbangkan. Yang kedua adalah how. How dia adalah bagaimana atau oleh siapa barang itu diproduksi. Hal ini berkaitan dengan pilihan teknologi, ya, untuk menghasilkan barang tersebut atau jasa dan siapa saja yang berperan dalam menghasilkan barang tersebut. Dan apakah ada pengaturan dalam pembagian dari peran-peran dalam pengelolaan barang dan jasa. Jadi, pelaku ekonomi atau penggerak atau selaku produsen yang berperan antara lain adalah negara, masyarakat. Masyarakat ini terdiri dari individual,
perusahaan swasta dalam negeri maupun perusahaan swasta asing, BUMN, dan sebagainya. Jadi, yang berperan aktif dalam produksi, bagaimana memproduksi, itu adalah rumah tangga dan pemerintah. Jadi, pentingnya how adalah itu bagaimana mekanisme kita dalam menghemat biaya-biaya yang akan kita keluarkan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Yang ketiga adalah for whom. For whom ini adalah untuk siapa atau bagaimana pembagian hasil kegiatan produksi barang tersebut. Jadi hal ini akan berkaitan tentang pengaturan sistem balas jasa dari hasil produksi barang dan jasa tersebut. Setelah kita yang tadi barang apa yang kita produksi, kita sudah terfikirkan apa barang yang akan kita produksi. Setelah itu bagaimana pengolahannya dan kira-kira siapa saja yang berperan aktif di dalamnya. Dan sekarang setelah barang itu diproduksi, kira-kira untuk siapa yang akan kita produksi? Setelah kita produksi tersebut, ada nggak imbalan jasa untuk negara? Jadi ini yang dimaksud dari untuk siapa. Harus kita pikirkan sampai for whom. Jadi balasan jasa ini seperti sistem perpajakan, pemberian subsidi, atau pemberian bantuan-bantuan ke fakir miskin. Jadi di sini adalah kaitan antara masalah pokok ekonomi secara klasik. Dan kita lanjut, ada sebenarnya secara global bahwa ketiga hal tersebut sebenarnya hanya melandasi analisis ekonomi klasik saja. Karena itu kita tambah satu poin yang berkaitan tentang penjawaban persoalan yang tadi adalah sebagai cakupan utama persoalan, sekarang adalah menjawab persoalan pokoknya. Nah ini kan tadi yang tiga, what, how, for whom, itu adalah sebagai permasalahan pokok ilmu ekonomi. Yang keempat ini adalah sebagai penjawab atau jawaban dari persoalan pokok tersebut. Apa yang dimaksud dengan when di sini? When di sini adalah kapan berbagai kegiatan tersebut dilakukan. Pertanyaan ini dijawab dengan menciptakan teori ekonomi dinamis atau biasa disebut dengan dynamic economic analysis, yang dengan memasukkan unsur waktu ke dalam analisis. Kadang kata when atau kapan. Sejalan dengan itu, keluarlah teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi atau growth theory, seperti tahap-tahap pertumbuhan, siklus bisnis atau bisnis cycle, dan perencanaan pembangunan atau bisa disebut development planning. Jadi, dari ketiga persoalan ini harus dijawab kapan pelaksanaannya. Nah, sekarang kita sudah tahu nih persoalannya antara apa barang yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, untuk siapa diproduksi, dan harus kita jawab kapan akan kita produksi. Nah, setelah ada waktu kapan kita produksi, kita bisa merencanakan kapan waktu terbaik untuk mendistribusi barang tersebut agar produksi barang tersebut menjadi efisien dan tidak terbuang sia-sia. Nah, walaupun perkembangan ilmu ekonomi telah sedemikian pesatnya ya, tetapi ada beberapa pertanyaan penting yang belum dapat dijawab oleh para ahli ekonomi pada saat ini. Yakni seperti apa? Pada umumnya para ekonomi secara implisit beranggapan bahwa prinsip-prinsip ekonomi yang telah digarisbawahi itu hanya berlaku umum di seluruh tempat, baik di kota atau di desa, itu dipukul ratakan, tetapi bertolak belakang dengan ilmu ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional ini itu melihat perbedaan kondisi antar daerah atau potensi ekonomi atau kemajuan industri, ketersediaan prasarana, kepadatan penduduk, keahlian tenaga kerja, dan harga faktor produksi. Yang kita lihat dari 4 poin ini, what, how, for whom, dan when, itu secara general, itu menitik beratkan bahwa pemikir ekonomi itu dari keempat persoalan ini hanya menitik beratkan secara kemerataan atau secara keseluruhan. Sedangkan dari konsep ilmu ekonomi regional sendiri
itu menitik beratkan terhadap bahwa kita harus memikirkan potensi ekonomi, kemajuan industri, ketersediaan prasarana, kepadatan penduduk, keahlian tenaga kerja, dan harga faktor produksi mempengaruhi produksi barang dan jasa, akan mempengaruhi distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu timbullah sebuah pertanyaan. Apa itu pertanyaan? Itu yang timbulnya where. Where itu adalah di mana lokasi dari berbagai kegiatan tersebut. Karena sudah ada di mana, hal ini menyatakan bahwa adanya daerah-daerah yang akan kita tuju. Nah, misalkan daerah tersebut kita memproduksi barang A, kita lihat daerah tersebut tidak potensial karena masyarakatnya tidak bisa menerima dari barang atau tidak sesuai dengan barang yang akan kita produksi. Dan misalkan barang B kita ciptakan bahwa tidak sesuai dengan adat istiadat dari daerah tersebut, dan barang C kita laksanakan dan tidak sesuai dengan struktur ekonomi dari daerah tersebut. Hal ini pentingnya dari kelima cakupan dari ekonomi regional. Dari kita lihat dari ilmu ekonomi klasik hanya memikirkan 3, dengan berkaitan tentang penambahan ilmu ekonomi lagi adalah when, kapan waktunya, dan dikaitan dengan ilmu ekonomi regional, maka harus difikirkan where-nya atau di mana. Jadi dari pemilihan lokasi dari berbagai kegiatan ekonomi, maka baru dikatakan 5 tahap dalam persoalan ilmu ekonomi regional. Kalau dalam mikro makro itu hanya 3, ditambah ilmu klasik ada 4, dan ditambah ilmu ekonomi regional menjadi 5. Sampai sini paham Bapak Ibu? Bisa dipahami? Oke, Pak. Oke. Nah, sekarang sebenarnya ada lagi ya Pak. Dari 5 ini perlu dijelaskan juga sebenarnya dari ilmu ekonomi regional ini memiliki kekhususan yang tidak dibahas oleh cabang ilmu lainnya dan memiliki prinsip yang mampu menjelaskan bidang tersebut secara menyeluruh sehingga dapat dianggap berdiri sendiri. Perlu dijelaskan bahwa untuk setiap pertanyaan di atas perlu dilengkapi dengan pertanyaan satu lagi, itu adalah why. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Jadi, setiap tindakan atau pilihan perlu disertai dengan alasan mengapa hal itu menjadi pilihan. Dengan demikian, lengkaplah ilmu ekonomi regional untuk menjawab pertanyaan where dan why. Jadi ada penambahan satu lagi dari antara where dan why, maka lengkaplah ilmu ekonomi regional. Jadi ilmu ekonomi regional ini adalah pelengkap dari persoalan untuk menjawab dari pokok ilmu ekonomi. Itu yang dimaksud dengan persoalan dari pokok ilmu ekonomi, dari ekonomi secara klasik sampai menjerumus ke ilmu ekonomi regional. Nah, kita lanjut ke tujuan dari ilmu ekonomi regional untuk diciptakan. Jadi ada tujuan dari ilmu ekonomi untuk diciptakan, ada namanya menciptakan full employment, ada menciptakan economic growth, ada menciptakan price stability. Sebenarnya tujuan dari ilmu ekonomi regional ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan tujuan ilmu ekonomi pada umumnya. Bahwa dari tujuan kebijakan ekonomi sebenarnya sama hal dengan ekonomi regional dari ketiga poin ini, yakni pertama tadi menciptakan full employment atau setidak-tidaknya adalah meningkatkan meningkatkan ketenaga kerjaan pada suatu daerah atau meningkatkan skill dari sumber daya yang ada pada suatu daerah.
Dengan meningkatkan skill atau dengan meningkatkan full employment atau menciptakan full employment dengan bentuk skill atau dalam bentuk pendukungan terhadap sumber daya yang ada pada suatu daerah akan merendahkan tingkat pengangguran karena yang menjadi pokok pemerintahan pusat daerah itu adalah memberantas tingkat pengangguran. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat, pekerjaan bukan saja berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi sekaligus juga menjadi harga diri atau status bagi yang bekerja. Jadi menciptakan dengan full employment ini bahwa memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa setiap daerah itu kita bekerja itu bukan hanya mendapatkan suatu pendapatan, bukan mendapatkan suatu kelakian hidup, tetapi juga sebagai jati diri atau harga diri sebagai masyarakat yang bertempat tinggal suatu daerah. Untuk apa kita bertinggal suatu daerah kalau kita tidak menciptakan atau tidak menghasilkan sesuatu? Jangan kita sebagai warga negara bertompang kepada yang kita belajar pada ketenagakerjaan kemarin ya, bertompang kepada orang yang bekerja. Secara tidak langsung kita sudah menggunakan atau orang yang menganggur atau orang yang belum bekerja itu secara tidak langsung itu bertopang kepada orang yang bekerja sebagai pengurangan atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena pengukuran dari pendapatan nasional sendiri itu dilihat dari perbandingan antara jumlah produksi dengan jumlah sumber daya yang ada. Misalkan sumber daya manusia di Indonesia itu 200 jutaan, sedangkan hasil produksi sedikit itu menjadi pertimbangan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi jangan kita pikir bahwa semakin banyak orang suatu negara itu semakin bagus, tidak. Tetapi semakin banyak orang suatu negara, kalau dia menghasilkan produksi barang dan jasa, itu baru dikatakan daerah yang maju dan kesejahteraan. Itu pentingnya full employment. Full employment ini adalah untuk menciptakan kesadaran bagi masyarakat agar pekerjaan itu penting atau memproduksi atau menerapkan suatu sistem produksi barang dan jasa itu sangat penting sebagai bukan hanya sebagai keberlangsungan hidup atau kesejahteraan, juga meningkatkan jati diri atau meningkatkan percayaan diri terhadap pentingnya meningkatkan atau membantu ekonomi regional. Yang kedua adalah adanya economic growth atau pertumbuhan ekonomi. Karena selain menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, juga diharapkan dapat memperbaiki kehidupan manusia atau meningkatkan pendapatan. Tanpa adanya perubahan, jadi manusia merasa jenuh atau bahkan merasa tertinggal. Hal ini dengan pertumbuhan ekonomi, dengan hal tadi adanya full employment, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini akan diharapkan untuk memperbaiki dari taraf hidup atau memperbaiki dari kesejahteraan dari masing-masing daerah. Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga, itu bakal terciptanya namanya price stability atau stabilitas harga. Dengan hal ini akan menciptakan rasa aman atau tentram dalam bermasyarakat, dan harga yang tidak stabil membuat masyarakat pasti merasa was-was, misalnya apa ya? Misalnya apakah harta atau simpanan yang kita peroleh dengan kerja keras nilainya bakal real atau bermanfaat di kemudian hari. Jadi dengan stabilisan harga atau dengan harga yang stagnan atau konstan itu mengakibatkan rasa aman atau rasa kekhawatiran dari masyarakat untuk melihat saving atau melihat nilai pendapatan disposable atau pendapatan yang siap dikonsumsi dan akan menghasilkan nilai saving di kemudian hari untuk berjaga-jaga atau sebagai taraf kemakmuran bagi masyarakat daerah. Jadi dengan arti kata lain, secara global tujuan dan utama regional ini dari 3 poin yang telah diterapkan
itu ada 4 yang diunggulkan dalam tujuan ekonomi regional, itu menciptakan terjaganya kelestarian dan swabada pangan. Itu hal ini untuk melihat bahwa akan terjaminnya sumber daya yang ada pada suatu daerah dan tercukupinya bahan pangan dan penindasan kemiskinan pada suatu daerah, dan juga diharapkan untuk pemerataan pembangunan antar wilayah dengan sistem ekonomi regional. Yang ketiga, penetapan sektor unggulan. Di sini kita bisa melihat bahwa dengan potensi ilmu ekonomi regional ini kita bisa melihat potensi-potensi suatu daerah menjadi peluang atau menjadi siklus atau cycle dari suatu daerah yang mana yang diunggulkan. Dan yang terakhir adalah membuat ketertarikan antar sektor, baik sektor industri maupun forex direct investment, atau yang disebut dengan meningkatkan investasi asing yang masuk ke Indonesia. Oke, ada pun manfaat dari ekonomi regional. Yang pertama ada manfaat makro, dan yang kedua ada manfaat mikro. Dan apa pun yang dimaksud dengan manfaat mikro maupun manfaat makro, kita lihat bahwa manfaat ilmu ekonomi regional dapat dibagi menjadi 2 tadi, mikro dan makro. Manfaat makro itu berkaitan dengan bagaimana pemerintah pusat dapat menggunakan ilmu ekonomi regional untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi keseluruhan wilayah. Contohnya seperti apa? Contoh dari manfaat makro ini dapat dilihat dari sudut pemerintah pusat dalam melihat potensi masing-masing wilayah yang berbeda-beda. Masing-masing wilayah pasti memiliki keunggulan yang komparatif dan yang berbeda, dan bisa dimanfaatkan untuk menetapkan skala prioritas yang berbeda dari daerah masing-masing wilayah. Jika dilihat dari besaran tingkat pendapatan, maka masing-masing wilayah memiliki tingkat pendapatan yang rendah akan berimpact terhadap pengeluaran pemerintah pusat. Atau biasa kalau dalam teori produksi, ini pernah kita belajar di makro dulu, adalah MPC, Marginal Propensity to Consume. Itu apabila MPC-nya tinggi, hal ini dapat digunakan meningkatkan efek dari pengeluaran pemerintah pusat. Dengan hal ini diambil kesimpulan bahwa manfaat makro ini untuk melihat besaran tingkat pendapatan dari masing-masing wilayah. Apakah masing-masing wilayah memiliki pendapatan rendah? Maka pemerintah pusat pasti sudah mengeluarkan statement bahwa akan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk daerah tersebut agar terjaminnya kesejahteraan dari daerah tersebut. Dan hal ini juga berpengaruh langsung terhadap nilai upah minimum. Dan bagaimana dengan manfaat mikro? Sedangkan manfaat mikro itu bagaimana ilmu ekonomi regional ini dapat membantu perencanaan wilayah atau menghemat waktu dan biaya dalam proses menentukan lokasi atau suatu kegiatan merupakan proyek atau penentuan wilayah proyek. Jadi yang kita lihat dari perbedaan mikro dan makro ini, yang pertama makro kebijakan mempercepat laju pertumbuhan keseluruhan wilayah dan melihat pendapatan wilayah per kapitanya atau lihat PDRB per masing-masing daerah. Sedangkan kalau mikro hanya membantu perencanaan bagaimana marginal utility atau bagaimana perencanaan wilayah untuk menghemat waktu dan biaya dalam proses menentukan lokasi sesuatu kegiatan dalam proyek. Dan mikro ini lebih ke dalam penitik planning penentuan wilayah atau penentuan wilayah produksi. Nah, yang berkaitan tentang ilmu ekonomi regional ini, ada
kesamaan dalam upaya perumusan kebijakan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Ini adalah persamaan atau perbedaan dari ilmu ekonomi regional dengan ilmu ekonomi pembangunan. Kalau ilmu ekonomi pembangunan ini bisa dikatakan secara general atau secara global, sedangkan ilmu ekonomi regional yang kita ketahui tadi itu melihat spesifikasi dari masing-masing daerah atau melihat dari perbedaan pendapatan dari masing-masing daerah atau potensi-potensi dari masing-masing daerah. Nah, yang pertama kita lihat dari ilmu ekonomi regional itu membicarakan perbedaan hubungan potensi antara bagian wilayah. Sedangkan yang ekonomi pembangunan itu kurang membicarakan antar perbedaan potensi. Sedangkan ekonomi pembangunan itu melihat bagaimana ekonomi global ini mengalami peningkatan secara luas atau secara general. Sedangkan ekonomi regional itu melihat potensi di masing-masing daerah melalui kebijakan otonomi daerah. Yang kedua, hanya membicarakan berbagian tertentu saja dari wilayah suatu negara. Itu terfokus. Ini terfokus pada daerah-daerah yang perlu ditindaklanjuti. Ini ekonomi regional. Sedangkan ilmu ekonomi pembangunan itu objek mencakup seluruh wilayah di seluruh negara, fokus pada pembatas administrasi, tidak dalam fokus terhadap peningkatan ekonomi pada daerah, tapi sebagai penerapan administrasi. Dan pada ketiga, itu membahas pengaruh pembangunan suatu wilayah. Itu arah perpindahan modal, tenaga kerja, serta faktor penyebabnya arus barang, uang dalam suatu wilayah. Dan kalau membahas aspek moneter atau fiskal, itu pada ekonomi pembangunan. Jadi, ekonomi pembangunan itu lebih ke moneter, fiskal, inflasi, impor-ekspor barang, atau tahapan pertumbuhan kebijakan lainnya. Jadi sebenarnya ya, ilmu ekonomi ini akan dibicarakan secara general, akan disalurkan ke ekonomi regional. Jadi, tindak lanjut dari siklus ilmu ekonomi regional ini, pembahasan general secara ilmu ekonomi klasik terlebih dahulu, ditindaklanjuti dalam pembangunan ilmu ekonomi, dan baru merucut ke ilmu ekonomi regional. Jadi, ilmu ekonomi regional ini adalah induk bawah, bukan induk keseluruhan, tetapi induk bawah, poin utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang semaksimal mungkin atau pembangunan ekonomi yang makmur sejahtera masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan ilmu ekonomi regional atau fungsi dari ilmu ekonomi regional dari aspek bagian ilmu ekonomi. Nah, ada sebenarnya kaitan dengan cabang ilmu ekonomi lainnya, walaupun ilmu ekonomi regional ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan di bagian mana wilayah itu direncanakan atau diprioritaskan, seperti yang kalimat where tadi. Tetapi dalam banyak hal sebenarnya ilmu ekonomi regional tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut tanpa ada kerjasama dengan disiplin ilmu lainnya. Misalnya dalam penentuan pengembangan komoditi pertanian, seorang ilmu ekonomi regional harus bekerja sama dengan ahli pertanian, setidaknya untuk mengetahui kondisi kesesuaian lahan dengan komoditi yang ingin dikembangkan. Hal ini juga berlaku dalam penentuan berbagai kebijakan suatu daerah. Jadi, ilmu ekonomi regional ini sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan cabang-cabang ilmu lainnya. Maka dalam konsep ilmu ekonomi sendiri sebenarnya banyak cabang, yakni adalah ilmu ekonomi industri, ilmu ekonomi pembangunan, ilmu ekonomi pertanian, dan ilmu ekonomi sektor jasa. Nah, hal ini akan berakibat dengan adanya kerjasama atau dengan adanya kaitan cabang ilmu ekonomi regional dengan ilmu ekonomi cabang lainnya akan mendapatkan potensi-potensi di wilayah masing-masing. Jadi, secara kesimpulan bahwa ilmu ekonomi regional ini tidak terfokus kepada satu titik, tetapi harus dikaitkan dengan cabang ilmu lainnya. Nah, kita lihat dari kedudukan ekonomi regional di dalam teori ekonomi. Di sini kita lihat bahwa
ilmu ekonomi mikro harus disandingkan dengan teori harga spesial, teori alokasi industri, dan sebagainya. Sedangkan makro itu berkaitan tentang PDRB per kapita, investasi daerah, efek multiple daerah, konsumsi daerah, tabungan daerah, ekspor daerah, pajak daerah, dan sebagainya. Maka ekonomi regional berada di posisi bagian sentrum. Bagian sentrum ini adalah bagian daerah yang mengkombin antara mikro dan makro untuk menciptakan yang namanya ekonomi regional atau ekonomi wilayah. Nah, secara kesimpulan saya jelaskan bahwa ilmu ekonomi regional, cabang ilmu ekonomi yang memasukkan unsur lokasi, dan pembahasan ilmu ekonomi tradisional di dalamnya. Yang kedua, ilmu ekonomi regional memiliki kekhususan dalam menjawab pertanyaan where atau di mana, yaitu tentang di mana lokasi dari suatu kegiatan yang seharusnya, namun tidak menuju pada lokasi yang konkret. Yang ketiga, ilmu ekonomi regional pada umumnya memiliki tujuan yang sama dengan teori ekonomi umumnya, yakni full employment, economic growth, dan price stability. Dan yang keempat, ilmu ekonomi regional bermanfaat untuk membantu perencanaan wilayah dan menghemat waktu serta biaya dalam memilih lokasi. Dan yang kelima, pada implementasi fisik di lapangan, ilmu ekonomi regional harus diimplementasikan dengan cabang ilmu lain yang cocok dengan kegiatan yang dilakukan. Dan yang keenam, secara global, ilmu ekonomi regional murni membicarakan prinsip-prinsip ekonomi yang terkait antara daerah atau yang terkait dengan wilayah dan kombin terhadap otonomi daerah. Terdapat dua kelompok ilmu ekonomi yang lazim menggunakan ilmu ekonomi regional sebagai peralatan analisis, yakni adalah regional science atau disebut dengan gabungan berbagai disiplin ilmu yang digunakan untuk menganalisis kondisi suatu wilayah dengan menekankan analisisnya pada aspek-aspek sosial ekonomi dan geografi. Yang disebut tadi adalah geografi ekonomi. Geografi ekonomi adalah melihat potensi ekonomi pada daerah. Misalkan daerah Riau, apa potensi dalam sektor ekonominya, seperti sawit dan sebagainya. Dan sedangkan yang kedua bisa kita lihat dari regional planning. Regional planning ini lebih menekankan analisis pada aspek tata ruang atau penggunaan lahan dan perencanaan untuk peningkatan taraf ekonomi, ilmu ekonomi regional. Nah, sampai di sini bisa dipahami, Bapak, Ibu? Bisa dipahami, Pak? Bisa. Ada pertanyaan, Pak? Cukup, Pak? Cukup dipahami atau masih ngambang, Pak? Dari konsep ilmu ekonomi regional? Cukup, Pak. Ya, Pak. Oke, itu mungkin Pak pembahasan mengenai tentang ilmu ekonomi regional. Jadi misalkan nih waktu kita masih ada, ini penjelasan tentang ekonomi regional. Misalkan ada pertanyaan atau Bapak coba nanti baca lagi materi ini, misalkan ada yang kurang paham atau yang perlu ditanyakan atau ada yang mau diajak diskusi mengenai tentang peningkatan ilmu ekonomi regional khususnya di wilayah Indonesia, mohon nantinya disampaikan. Ya Bapak Ibu. Baik, Pak. Oke, Oke, baik Pak. Pak. Baik, Pak. Oke, untuk